akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi menggunakan framework COVID 4.1 pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Uh, Proyek dan presentasi ini disusun oleh uh, Arif Firmansyah, Ida Mawardah Nur, Yute Indah Trisulin, dan juga Hafiz Fadlur Rahman. Selanjutnya presentasinya akan dimulai oleh siapa nih yang mau mulai duluan? Saya. Ya, silakan Ida Mawardah. Persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Maudanur. Saya di sini akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Teknologi telah menjadi kebutuhan tidak terpisahkan dalam berbagai aktivitas keseharian. Karena teknologi dapat membantu masyarakat dalam berbagai hal, contohnya seperti berkomunikasi, bekerja, bersosialisasi, dan masih banyak lagi. Hal ini menyebabkan pengelolaan informasi menjadi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional membutuhkan pengelolaan teknologi informasi yang sesuai dengan infrastruktur yang ada. Pengelolaan saat ini sangat memerlukan peranan teknologi informasi di dalamnya, sebab teknologi informasi berguna sebagai mesin pengambil keputusan untuk mengidentifikasi kejanggalan atau untuk memastikan apakah sistem sudah berjalan dengan optimal. Suatu perusahaan perlu melakukan audit sistem informasi, maka dari itu perlu dilakukan peninjauan pada bagian pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan. Framework yang digunakan untuk audit sistem informasi saat ini sangat beragam. COVID merupakan salah satu di antaranya. COVID 4.1 menjadi framework yang dipilih dalam audit sistem informasi kali ini karena memiliki keluasan cakupan pengelolaan dan kedetailan proses-prosesnya. COVID 4.1 merupakan salah satu framework yang dapat menjadi standar dalam pelaksanaan proses auditing yang terdiri dari 4 domain dan merupakan sebuah proses yang dapat digunakan dalam melaksanakan suatu aktivitas auditing. BKKBN merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menerapkan sistem informasi demi kelancaran operasionalnya. Namun setelah ditelusuri, ternyata sudah lama sejak audit sistem informasi di BKKBN berakhir kali ini dilakukan dan sekitar 1 tahun yang lalu BKKBN baru melakukan audit pada sektor sistem. Maka dari itu penelitian mengenai audit sistem informasi ini bertujuan untuk mengukur nilai kematangan pada sistem informasi yang berfokus pada pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan. Dengan menggunakan COVID 4.1 diharapkan agar mendapatkan maturity level, nilai kematangan terhadap proses teknologi informasi, sehingga dapat menjadi patokan dalam menilai aktivitas manajemen teknologi informasi. Untuk sistem informasi di instansi Badan Kependudukan, mengidentifikasi permasalahan dalam sistem informasi di instansi Badan Kependudukan, dan membantu pimpinan Badan Kependudukan dalam membuat kebijakan manajemen sistem informasi. Metode penelitian. Instrumen penelitian merupakan media dalam pengumpulan dan pengukuran suatu variabel pada penelitian. Pada penelitian kali ini, kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian. Kuesioner akan dibagikan kepada karyawan BKKBN, khususnya Direktorat Teknologi Informasi dan Data. Dalam penelitian kali ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data Premier. Pengumpulan data Premier dapat pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, kuesioner, dan observasi. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari studi pustaka, di mana dalam mencari informasi dan data yang akan digunakan dalam penelitian didapatkan dari jurnal, buku, dan buku-buku elektronik yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan dengan beberapa responden, yaitu
programmer, dan staf bidang jaringan. Kemudian metode berikutnya yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Ini adalah bagian metode penelitian pengambilan data dari kuesioner. Pengolahan data. Untuk menghitung nilai maturity level pada penelitian ini menggunakan sistem penilaian yang dikeluarkan oleh ITGI. Langkah-langkah untuk mengelola data yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Skala jawaban terbagi menjadi 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing skala mewakili tingkat persetujuan terkait pertanyaan pada kuesioner. 2. Untuk mendapatkan nilai indeks kematangan atribut, total jawaban dikalikan dengan bobot yang ditentukan, lalu berbagi dengan jumlah responden sehingga mendapat nilai indeks kematangan atribut dalam satu domain. Ketiga, jumlah nilai indeks kematangan atribut dibagi dengan jumlah atribut yang dipakai sehingga mendapatkan indeks kematangan keseluruhan. Keempat, untuk mengetahui nilai kesenjangan GAP pada maturity level, yaitu dengan cara nilai yang diterapkan expert maturity level dikurang dengan nilai kematangan saat ini, current maturity level. Ini adalah gambar tahapan penelitian dari langkah-langkah skema tahapan penelitian. Pertama ada identifikasi masalah, kedua studi pustaka, yang ketiga pemilihan model penelitian, keempat pengumpulan data, kelima pengolahan dan analisa data, dan terakhir kesimpulan. Analisis data. Pada tahapan kali ini bertujuan untuk memilih penerapan maturity level berdasarkan COVID 4.1 yang telah diraih oleh BKKBN pada saat ini. Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dikeluarkan oleh ITGI untuk menetapkan maturity level. Perlu dilakukan perhitungan dengan beberapa tahap, yaitu Oke, lanjut dengan saya Yuta Indah Trisulin dengan NIM 119311. Nah, ini untuk analisis data itu terbagi 3. Dia mencari nilai indeks. Terus kalau udah mencari nilai indeks, kita dapat nilai current maturity-nya. Terus kita menganalisa current maturity. Nah, cara penghitungannya itu indeks kematangan atribut berarti total jabatan dikali bobot dibagi jumlah responden. Sama indeks kematangan itu sigma indeks kematangan atribut dibagi sigma activities. Menganalisa current maturity level dan expected maturity level untuk mendapatkan nilai gap. Setelah itu dilakukan rekomendasi perencanaan pada sistem informasi untuk mengatasi gap yang ada pada saat ini agar sistem informasi pada BKKBN berjalan seperti apa yang diinginkan. Nah, di sini kita ada bab 2. Kita lanjut ke bab 2, ada hasil dan pembahasan. Sebelumnya BKKBN telah melakukan audit sistem yang dilakukan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN menggunakan framework yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam proses audit itu, BKKBN mendapatkan nilai maturity level 2,86. Nilai tersebut menjadi salah satu parameter dan menentukan expected maturity level pada audit yang dilakukan saat ini. Setelah audit yang dilakukan oleh BSSN, BKKBN telah melakukan evaluasi dalam pembenahan untuk memperbaiki masalah yang ada, sehingga maturity level yang ditentukan untuk audit sistem informasi dengan framework COVID 4,1 adalah 3,5. Jadi nilai maturity levelnya naik. Nah, di sini ada DS1, Define and Manage Service Levels. Jadi domain ini diperlukan untuk mengetahui apakah telah memiliki komunikasi yang baik antara manajemen TI dan rekan bisnis tentang pelayanan TI yang dibutuhkan. Untuk cara menghitung maturity level pada DS1 itu 3 dikali 4 sekian, terus nanti kita dapat angkanya. Setelah itu angkanya dibagi 3 karena ada 3 data. Nah, didapatkan indeks kematangan atribut DS1-nya itu 3,45. Nah,
3,45 ini dia masuk ke dalam skala 3 yaitu define. Nah, DS2 Manage Third Party Service. Domain ini berguna untuk memaparkan peran dan tanggung jawab dalam kontrak dengan pihak ketiga serta melakukan pengecekan terhadap keperluan layanan yang diberikan pihak ketiga. Berikut cara perhitungannya. Ini kita udah dapat angka-angkanya, tinggal dibagi dari 3 angka ini. Terus dapat 3,73. Nah, jadi domain S2 ini supplier performance monitoringnya dapat angkanya 3,73. Nah, ini masuk ke dalam ke skala 4 atau managed and measurable. Nah, terus di sini ada DS3 manage performance and capacity. Proses pada domain ini bertujuan dalam mengelola kemampuan, kebutuhan, dan kinerja serta memastikan ketersediaan sumber daya TI. Berikut cara perhitungannya. Ini dibagi-bagi, baginya 17 karena ada 17 data. Terus dibagi 5, dapat 3,22. Yang DS35 dia sama juga, dibagi 5 setelah perhitungannya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. 3,53 ya. Bagi 5. Nah, setelah itu 3,22 tambah 3,51 bagi 2. Nah, itu didapat 3,37. Nah, ini untuk 3,37 ini masuknya ke skala 3 yaitu define. Nah, untuk DS4 ensure continuous service, perlu pengembangan, pengujian, pemeliharaan, dan rencana berkelanjutan untuk penyediaan layanan TI dengan mengadakan pelatihan berkelanjutan. Nah, untuk perhitungannya kita seperti ini. Dari DS 4,2 didapat hasilnya 3,61 totalnya. DS 43 didapat 3,93, di DS 4,4 dapat 3,59, di DS 4,8 3,51. Dan di DS 4,9 dapat 4. Nah, dari data yang tadi dijumlah, terus dibagi 5, hasilnya 3,73. Nah, IT Continuity Plans-nya itu hasilnya tadi 3,61. Critical IT Source-nya 3,93. Maintenance of the IT Continuity Plans-nya 3,59. Terus ini IT Service Recovery and Resumption 3,51. Office Bag storage 4, jadi rata-ratanya itu 3,73 atau masuk ke skala 4 manage and measurable. Oke, dilanjut oleh teman saya Hafiz Fadlur Rahman. Ini mulai dari sini ya berarti. Ya. Proses manajemen keamanan diperlukan untuk menjaga keutuhan informasi dan mengamankan aset TI. Berikut adalah cara menghitung maturity level pada DS5. Jadi ada tiga DS ya, ada DS1, 5.1, 5.2, dan 5. Nah, untuk DS 5.1-nya ditemukan dengan rumus yang sebelumnya itu berdasarkan nilai temuannya itu dikali, setelah itu dijumlahkan, habis itu dibagi 17, ketemu hasilnya 3,53. Begitupun dengan nilai-nilai berikutnya dan juga dengan temuan di DS52 dan DS55. Bisa dilanjutin. Nah, terus ini untuk DS5 Ensure System Security-nya, hasil yang didapat untuk maturity level pada DS5 adalah 3,6. Nilai ini masuk dalam skala 4 atau Manage and Measurable. Nah, berdasarkan perhitungan yang sebelumnya, di indeks kematangan atribut pada DS5-nya, dari DS51, 52, dan 55, yaitu 3,41, 3,44, dan 3,95 dibagi 3, jadi rata-ratanya adalah 3,6.
Next-nya, terus ada DS10 untuk problem manajemennya. Dalam manajemen masalah perlu dilakukan identifikasi, klarifikasi, analisis, dan juga penyelesaian sumber masalah. Dan ini adalah berikut perhitungannya ya untuk menghitung maturity level pada DS10. Nah, ini ada dua DS di DS10 1 dan 10 2. Eh, Masing-masing maturity levelnya untuk DS10 1 muncul hasil 3,35, 3,53, 3,18 dan 3,35. Dan untuk 10 2-nya ditemukan hasilnya adalah 3,65, 3,59, 3,18, 3,59 dan 3,5. Dari kedua maturity level itu disimpulkan bahwa rata-ratanya adalah 3,43. Nah, ini hasil yang diperoleh dalam perhitungan DS10 untuk maturity level dapat itu tadi seperti yang disebutkan 3,43, yang mana nilai itu masuk ke dalam skala 3 yaitu define. Perhitungannya di bawah. Terus lanjut, ini bisa. Nah, untuk DS13 berupa manage operation, cakupan proses dalam DS13 yaitu menentukan kebijakan atau aturan operasi untuk pengolahan dan prosedur terencana guna memantau dan memastikan performa infrastruktur TI, serta untuk melindungi informasi dan data yang keluar. Berikut adalah cara menghitung maturity level pada DS13. Setelah diperhitungkan, ditemukan hasil berupa 3,95. Jadi dapat disimpulkan untuk maturity levelnya untuk DS13 adalah 3,95. Ya, ini kesimpulannya dalam perhitungan yang dilakukan pada DS13 didapat hasil maturity level dengan nilai 3,95 yang masuk dalam skala 4 yaitu manage and measurable. Berikut bawah detailnya. Ini dari 13 DS rata-ratanya dia 3,61 dan untuk current maturity level sama ini ada expected maturity level 3,5. Nah, untuk gapnya DS1 itu 0,05, DS3 0,13, DS10 0,07. Sisanya rata ya. Nah, ini kesimpulan untuk current maturity levelnya ya. Yang diperoleh pada sistem informasi ini adalah 3,61. Nilai tersebut termasuk dalam skala 4 yaitu manage and measurable. Hasilnya melebihi dari nilai expected maturity level yang telah ditentukan yaitu 3,5, menunjukkan bahwa sistem informasi yang ada pada BKKBN telah dievaluasi dan dikelola dengan baik. Untuk analisa kesenjangan gap dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arif ya. Ya, makasih, Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan analisa nilai kepanjangan gap. Nilai keseluruhan maturi level gap dapat dilihat ada beberapa domain yang memiliki gap dengan span maturity level yang telah ditetapkan yaitu 3,5. Berikut beberapa domain tersebut. D1 mendapatkan current maturity level dengan nilai 3,45 sehingga pada DS1 terdapat gap 0,05. DS3 mendapatkan current maturity level 3,37. Dari nilai tersebut menyebabkan adanya gap sebesar 0,13. DS10 current maturity pada domain ini adalah 3,43. Pada domain ini gap antara current maturity dan expected maturity sebesar 0,07. Di sini ada tabel rekomendasi setiap DS. Bisa dilihat di bawah dengan hubungan antara manajemen
dan pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas layanan agar sistem informasi BKKBN lebih optimal. Di DS2 selalu mengadakan pengecekan rutin terhadap pelayanan yang diberikan pihak ketiga dan menginformasikan tentang peran dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan. Di DS3 melakukan peninjauan manajemen TI secara berkala dan memastikan ketersediaan sumber daya. Di DS4 membuat jadwal rutin untuk perawatan pada infrastruktur TI serta melakukan pelatihan berkelanjutan. Di DS5 melakukan pemantauan dan pengecekan berkala pada sistem jaringan yang digunakan untuk menghindari dari penyerangan dan pencurian data atau informasi menggunakan pelatihan tentang penanganan masalah pada jaringan. Di DS10 sehingga dapat mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memecahkan atau menyelesaikan masalah yang terjadi. DS13 mempertahankan kebijakan yang sudah ada untuk menunjang kinerja infrastruktur. Ya, lanjut Ite. Di terakhir nih bab 3 penutup. Kesimpulan. Dalam penelitian ini framework yang digunakan adalah Qubit 4.1 dengan domain delivery and support DS. Domain yang digunakan yaitu DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, DS10 dan DS13. Penilaian DS2, DS4, DS5 dan DS13 sudah melampaui dari ekspektasi dengan nilai masing-masing DS yaitu DS3 ada 3,73, DS4 ada 3,72, DS5 3,6 dan yang terakhir DS13 3,95. Sedangkan DS1, DS3 dan DS10 menjadi domain dengan current maturity terendah dengan masing-masing nilai DS1 3,45, DS3 3,37 dan DS10 3,43. Current maturity level yang diperoleh dalam penelitian yaitu pada level 3,61 yang masuk dalam skala 4 atau managed dan measurable, dengan expanded maturity yang ditetapkan pada penelitian ini adalah 3.5. Pada penelitian ini tidak terdapat gap antara current maturity level dengan expected maturity, yang berarti sistem informasi pada BKKBN sudah sesuai dengan standar COVID 4.1. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.